Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk materi kita hari ini mengenai pengangguran. Adapun tujuannya yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian pengangguran, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis dari pengangguran, dan kalian dapat menghitung tingkat pengangguran. Kita langsung masuk ke materi. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jenis-jenis pengangguran sendiri ada 3. Yang pertama, pengangguran ketidakcakapan, yaitu karena seseorang mempunyai cacat fisik jasmani sehingga sulit untuk mencari pekerja. Yang kedua, pengangguran terbuka. Jumlah kesempatan kerja atau lapangan kerja lebih sedikit daripada tenaga kerjanya, sehingga pekerja tidak bekerja sama sekali. Yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu kelebihan tenaga kerja atau tidak sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan pendidikan yang dimiliki oleh para pekerja. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan sebabnya. Yang pertama itu ada pengangguran musiman akibat pergantian musim. Contohnya itu seperti kuli bangunan, di mana ada saatnya merenovasi rumah itu banyak sehingga kuli bangunan pun banyak yang bekerja. Ada kalanya juga tidak ada yang merenovasi rumah sehingga membuat para kuli bangunan tidak bekerja atau menganggur. Yang kedua, pengangguran friksional atau peralihan. Penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, pengangguran upah terlalu tinggi. Pekerja menginginkan upah yang tinggi tetapi perusahaan tidak mampu memenuhinya. Yang keempat, pengangguran struktural. Ini diakibat dari perubahan struktur ekonomi perusahaan. Yang kelima, pengangguran voluntari, yaitu pengangguran seseorang secara sukarela aja tidak mau bekerja. Di mana pengangguran voluntari ini orang tersebut lebih nyaman menganggur daripada bekerja. Yang keenam, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin. Contohnya itu seperti pembuatan batu bata. Zaman dulu pembuatan batu bata itu dilakukan oleh manusia. Tapi zaman ke zaman itu diubah atau dilakukan menggunakan teknologi, menggunakan mesin. Sehingga para pekerja yang tadinya bekerja di batu bata itu akan membuat pengangguran dan digantikan oleh teknologi. Yang ketujuh, pengangguran siklis atau konjuktur. Ini karena menurunnya kegiatan ekonomi yang berakibatkan PHK untuk mengurangi tenaga kerja dan untuk membuat ekonomi perusahaan stabil. Dampak pengangguran. Yang pertama untuk ekonomi, turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang kedua, menghambat investasi. Yang ketiga, pemasukan negara berkurang. Bagi sosial, kriminalitas tinggi, meningkatkan biaya sosial untuk membantu masyarakat. Bagi pendidikan, meningkatnya angka putus kerja. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Rumusnya itu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja dikali 100%. Contoh soal, jika negara A mempunyai populasi penduduk sebesar 500 juta, di mana 130 juta penduduk bekerja dan 70 penduduk sedang mencari pekerjaan.
Maka berapakah tingkat pengangguran negara A? Kita langsung masuk ke rumusnya, di mana rumusnya itu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dikali 100% per jumlah angkatan kerja. Nah, jumlah penganggurannya tadi atau penduduk yang sedang mencari kerjanya itu 70 juta. 70 juta per jumlah angkatan kerja 200 juta. Jumlah angkatan kerja sendiri memiliki rumus. Rumusnya itu jumlah penduduk bekerja ditambah jumlah penduduk tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi di soal itu jumlah penduduk bekerjanya 130 juta ditambah 70 jumlah penduduk mencari pekerjaan. Hasilnya 200 juta dikali 100%. 70 dibagi 200 sama dengan 0,35 dikali 100% sama dengan 35%. Itulah tingkat pengangguran di negara A. Oke, sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di grup atau di GC Classroom kita. Demikianlah materi kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.